negeri kami cinta semakin berarti. Hari ini ku sadari jiwa ini milik berdiri. Kalau cinta berarti mengabdi, simak janji. ACI, aku cinta Indonesia. Aku abdikan, curahkan cita untuk Indonesia. Rangkum cintamu, bangun negeri gemilang. Ku peringatkan kepadamu, kalau dalam 24 jam kalian belum menyerah dari sini, aku akan mengusir kalian dengan kekerasan. Mengerti? Cepat, jawab, jawab. Penghayatan cukup bagus, ya. Cuma Anda kurang memperhatikan tempo. Jadi kalimat yang dia ucapkan tadi itu meluncur dengan begitu saja tanpa kendali. Dan biasanya kalau orang marahnya seperti ini akan kurang mendapat tanggapan dari yang dimarahinya. Contohnya, dalam mengucapkan kata mengerti, di situ seharusnya Saudara Rahman berhenti dulu untuk beberapa saat. Baru kemudian berteriak, jawab, jawab. Begitu. Selamat siang. Siang. Oh, Di Asti. Silakan duduk. Maaf saya terlambat. Tidak apa-apa. Baru saja mulai kok. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah hari ketiga kita latihan di tempat ini. Dan dalam waktu yang begitu singkat, saya banyak melihat kemajuan di antara teman-teman sekalian. Saya sendiri merasa bangga dan optimis bahwa suatu saat kelak akan muncul aktor-aktor terkenal dari Kota Harapan ini. Nah, apakah saudara-saudara sekalian sudah siap untuk menjadi seorang aktor dan aktris? Tidak, Tuan Nakoda. Saya tidak setuju jika Tuan katakan bahwa hidup ini ibarat laut. Laut tidak bertepi, Tuan. Sejauh mana kita mengarunginya, kita tak akan tahu di mana ujung laut itu. Tapi hidup akan selalu berakhir dengan kematian. Karena itu saya akan setuju sekali jika Tuan mengatakan bahwa kematian itu adalah awal, bukan akhir. Karena kematian adalah awal dari bentuk kehidupan lain, dari hidup itu sendiri. Tuan setuju pendapat saya? Ya, saya setuju. Setuju sekali. Arman, jangan ganggu deh. Sudah deh. Ngaco kamu. Oh, tidak, Nona. Saya tidak mengganggu. Saya cuma ingin tahu apa yang Nona kerjakan di malam selarut ini. Ngaco lagi. Dasar tukang ganggu. Habis, dari tadi ngomong melulu. Mana ngomongnya sendirian lagi. Lagi ngafalin dialog, tahu? Katanya mau menghafal bahasa Indonesia. Besok ulangan. Belajarnya kan sudah tadi. Sekarang tinggal latihan dong. Masa belajar terus sih? Mulai sombong ya. Mentang-mentang sudah jadi anak buahnya Kartirto. Bukannya begitu. Besok kan Kak Asti akan dites Kartirto. Atau kamu juga sudah belajar? Mana bisa. Dari tadi diganggu suara Kak Asti melulu. Baik, Tuan Nakoda. Saya justru menanti perintah seperti ini. Saya suka mengarungi laut. Tapi laut bukan hidup saya. Hei. Aduh, yang mau ulangan asik bener. Biar tambah lekat, As. Loh, kok matamu merah? Kurang tidur ya? Banyak belajar sih. Sekedarnya aja lah. Biar gantian pinternya ya, Fer. Iya. Terlalu banyak gimana? Saya juga baru baca sedikit kok. Baca sedikit, tapi matanya merah. Atau
Habis nangis ya? Keluar yuk. Yuk. Wah, kebetulan Mas, aku ada perlu sama kau. Perlu apa, Sar? Loh, kok mata kamu merah? Habis begadang ya? Aku juga baru aja bilang gitu, Sar. Gak apa-apa kok, cuman gatel sedikit. Sis, jangan dekat-dekat, nanti bisa ketularan. As, ngomong-ngomong, aku pinjam catatan ekonomi yang kemarin dong. Biasanya kan catatan kau lebih lengkap daripada teman-teman yang lain. Aku sih? Dengan begitu, aku bisa menandingi kepandaianmu, As. Boleh aja, tapi di rumah ya? Iya, nanti siang aku ke rumah kau. Sekarang pemberitahuan saja dulu. Jangan pulang sekolah, Sar. Nanti aja ya sore. Sore juga boleh, As. Sekalian makan di rumahmu kan? Oh. Bagus, bagus. Nona semakin hebat. Pandangan Nona semakin jauh. Dan itu saya hargai. Sekarang, lupakan semua itu. Mari kita angkat jangkar. Kembangkan layar, dan kita melaut. Baik, Tuan Nahkoda. Saya justru menanti perintah seperti ini. Saya suka mengarungi laut. Tapi laut bukan hidup saya. Oi, pasang layar. Kita berangkat. Cukup. Bagaimana ini? Dialog belum lancar. Penghayatan belum kena. Artikulasi, apalagi, tidak jelas sama sekali. Dan yang masih harus diperhatikan adalah sikap ketika Asti dan Pranoto ini berdialog. Ya. Seharusnya Anda berdua ini memperhatikan blocking. Ya. Karena menurut ceritanya sendiri, menurut tuntutan naskah, itu Sang Nakoda dan Putri Giantari berbicara di atas kapal, di atas geladak maksud saya. Jadi mereka ini tidak statis. Bahkan Sang Nakoda masih tetap dalam kegiatannya, yaitu memperhatikan para anak buahnya yang sedang bekerja. Dan untuk Asti ya, harap naskah lebih dihafal lagi. Oke? Ya, silakan duduk. Dari kami cinta semakin berarti. Dari kami cinta semakin berarti. Saya menyukai cerita yang satu itu. Sebab di dalamnya tertulis tentang kisah perjuangan seorang anak perempuan yang ingin menyatukan kembali kedua orang tuanya yang telah lama berpisah. Itulah yang membuat saya suka, Kage. Saya merasa jiwa saya larut pada jasad Putri Giantari. Iya, iya. Yang dia berani mempertaruhkan jiwanya menyeberangi lautan untuk mempertemukan ayah dengan ibunya. Iya, 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 iya. Dan secara jujur saya harus mengakui bahwa Asti ya sangat bagus memerankan tokoh putri itu. Tampak begitu lebur, begitu intens. Mungkin karena ada kesamaan dengan hidup saya, Kak. Oh ya? Maksud Asti jalan hidup tokoh Putri Giantari itu? Asti. Bisa. Lagi buku ya? Iya. Masuk dulu deh. Hah? Silakan. Sebentar ya, Kak Tuto. Iya. Saya kira tak ada orang. Maaf, maksud saya orang lain.
Ini bukunya. Makasih, As. Oh ya, kenalkan ini Kak Tirto. Binsar. Tirto Darmoyo. Kak Tirto ini pimpinan grup teater. Om Max ada, As? Belum pulang. Tante Eti? Mama kok ditanya. Dia itu kan wanita paling sibuk. Terlalu sibuk. Kalau begitu, aku permisi pulang saja, As. Kok cepet bener? Nggak ngobrol dulu. Nggak usah lah. Takut mengganggu. Ya, As. Permisi. Senang sekali cuaca hari ini ya, Tuan Nakoda. Oh, Nona. Ya. Udara yang tenang. Namun, hendaknya kita jangan hanyut dalam ketenangan laut, Nona. Kenapa, Tuan Nakoda? Ya, karena laut dapat berubah dengan begitu saja, Nona. Mungkin sebentar lagi badai akan datang atau puting beliung menerpa. Laut ini ibarat hidup kita, Nona. Dalam ketenangan bisa saja muncul badai dan kapal pun lalu diombang-ambingkan. Akhirnya tenggelam. Tidak, Tuan Nakoda. Saya tidak setuju jika Tuan katakan bahwa hidup ini ibarat laut. Laut tidak bertepi, Tuan. Belum tidur, As? Tolong ayah sebentar. Bikinkan air panas buat mandi. Wah, diam-diam nona kita ini permainannya boleh juga, Sis. Apa sih? Siapa, As? Siapa yang kemarin? Oh, Kak Tirto. Kak Tirto, Sis. Dia hanya teman biasa kok. Jawaban seperti itu sih kuno. Dari matamu saja, aku sudah bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam dadamu. Orangnya sih boleh lah. Otaknya pun kelihatannya encer juga. Pas menjadi pimpinan grup teater. Dan rasa-rasanya aku pernah membaca berita tentang dia, As. Apa benar? Dia itu seorang aktor yang juga sering menyutradarai drama. Wah, sulit juga ya. Yang namanya aktor dan sutradara teater itu jumlahnya seabrek-abrek. Tapi, apa memang dia bilang begitu? Iya, Bisa jadi ya. kelihatannya kamu juga berminat dengan dunia drama. Ikut latihan dong dengan kami. Tidak, As. Sepertinya aku kurang berbakat terhadap bidang drama. Aku hanya senang mengumpulkan berita-beritanya saja. Lain dengan kamu. Kamu punya bakat. Dan aku rasa kau sebagai pembaca puisi kualitasnya cukup baik. Jangan memuji ah. Aku jadi malu. Benar, As. Ya kan, Sis? Apakah kamu juga mengumpulkan berita-berita yang kamu baca? Ada sih. Malah sengaja aku clipping. Aku jadikan satu dengan guntingan-guntingan peristiwa budaya, As. Aku pinjam ya. Nanti aku fotokopi. Sekuntum bunga tersenyum di pagi hari. Ingin kupetik
dan kusimpan dalam jembangan. Kak Tirto memang pantas menjadi sastrawan besar. Maaf, Asti. Dari tadi saya ingin sekali melihat Di Asti dengan bunga di telinga. Seperti Putri Bali. Kak Tirto. Di Asti. Rencana Di Asti setelah lulus SMA nanti mau kemana? Ke Fakultas Psikologi. Sayang. Kenapa? Bakat Di Asti di bidang seni drama ini sangat besar. Sayang kalau tidak terus dikembangkan dan dipupuk agar menjadi sesuatu yang berguna. Ya, entah itu bagi Di Asti sendiri maupun bagi orang lain. Kalau Di Asti mau, saya bisa membawa Di Asti ke Jakarta untuk memperkenalkan Di Asti dengan teman-teman saya sesama seniman di sana. Di kota harapan ini, Di Asti tidak punya harapan. Bakat besar itu bisa terkubur begitu saja. Kan ada Kak Tirto. Saya kan belum tentu lama tinggal di sini, Di Asti. Soalnya saya kan bukan orang sini. Jadi pada suatu saat nanti saya pasti meninggalkan kota ini. Gimana, Di Asti? Mau ikut saya ke Jakarta? Saya kan masih sekolah, Kak Tirto. Sekolah ya tetap sekolah, jalan terus. Maksud saya itu begini, Di Asti. Kita ke Jakarta pada hari-hari libur saja. Nah, di sana nanti Di Asti mau ikut teater manapun boleh. Di Asti bebas memilih. Saya masih bodoh. Kenal teater aja baru kali ini dari Kak Tirto. Inilah yang paling saya sukai dari Di Asti. Sikap atau sifat rendah hati. Ya, walau kadang-kadang cenderung ke arah sifat rendah diri. Tapi saya memang masih bodoh, Kak Tirto. Karena itulah Di Asti. Di Asti perlu menambah wawasan agar ya lebih pintar, lebih berkembang. Dan wawasan semacam ini hanya akan kita temukan di Jakarta. Dari kami cinta semakin berarti. Dari kami cinta semakin berarti. Lihat tunangannya, Bu. Saya, Bu, yang bagi ya, Bu. Ini punya Asti. Asti. Yang saya, Bu, yang bagi, Bu. Boleh, tapi jangan ada yang bilang ya. Iya. Mantap. Ini punya Matiar nih. Punya Matiar nih. Matiar. Tuh. Yang gue Merdi, pintar. Gila kamu, As. Segitu sibuknya kamu menghafal naskah, nilaimu tetap bagus. Biasa aja. Kamu deket siapa? Cangkul. Langganan. Dari dulu cangkul, sekarang ya tetap cangkul. Payah. Masih mending cangkul fair daripada si Bahtiar. Dapat kursi. Nyampe kursi segala. Pada konser, nyontek. Ya, mulai. Cukup. Sekarang silakan duduk. Nah, saudara-saudara sekalian, ada berita gembira yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, rencana pementasan drama Putri Giantari telah mendapat lampu hijau dari Bapak Camat. Waduh, asik Mas. Kapan Mas Tirto ketemu Pak Camat? Kemarin sore, saya datang ke rumahnya bersama Saudara Rahmat. Dan
Ya, saya tidak mengira kalau Pak Camat begitu antusias menyambut rencana kita ini. Ya, terus terang, saya merasa terharu. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Saudara Rahmat. Betul, Man. Iya. Lalu, bagaimana selanjutnya, Kak? Nah, ini yang lebih di luar dugaan lagi. Pak Camat bersedia membantu pembiayaan kita sebesar 50%. Nah, untuk yang 50% lagi, itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi ini kan sudah jelas, beban kita semakin ringan kan? Kalau begitu, setiap orang dari kami harus membayar berapa, Mas Tirto? Sekarang hitung saja. Kalau jumlah anggota kita ini sebanyak 20 orang, ya, seorangnya kebagian Rp10.000. Enteng lah itu. Dari mana, Mas? Ya, setelah cari inspirasi. Sudah makan, Bang? Belum. Mana sempat makan, Mas? Pekerjaan begini numpuk. Alah, santai saja lah, Mas. Sekarang ini baru tanggal berapa? Bukan begitu, Mas. Kalau tidak kita kerjakan, kapan selesainya? Sedangkan uang mukanya sudah kita habiskan. Tenang sajalah, Mas. Ini kan bukan suatu kerja yang menuntut konsentrasi tinggi. Ini kerja tukang kok. Jadi bukan kerja kreatif yang menuntut cita rasa seni yang tinggi. Tapi selama ini, Mas, pekerjaan inilah yang mendatangkan uang buat saya. Ya, kalau begitu, kau kerjakan sendirilah. Kita yang mengerjakannya, Mas. Karena pekerjaan inilah Mas Tirto datang kemari. Ya. Aku tahu. Karena pekerjaan inilah aku terbebas dari kelaparan selama aku menggelandang di kota harapan ini kan? Begitu kan maksudmu? Saya tidak bermaksud berkata begitu, Mas. Maaf kalau saya berkesan menggurui Mas Tirto. Tidak apa-apa. Kamu memang tidak menggurui saya. Cuma nanti kalau saya akan kurang banyak mencurahkan perhatian saya pada pekerjaan ini, itu karena saya sangat sibuk. Kamu tahu itu kan? Iya, Mas. Saya tahu itu, Mas. Aku bingung, Mas. Otakmu itu bagaimana sih? Sudah sibuk menyelesaikan tugas sekolah, sibuk mempersiapkan pementasan drama, tapi nilai ulanganmu tak pernah turun. Kau ini pakai apa sih, As? Hah? Kok bisa-bisanya sehebat itu? Kuncinya apa? Kasih tahu dong, As. Biar pinternya sama-sama. Kuncinya, belajar aja yang tekun. Selesaikan tugasmu pada waktunya. Dan atur waktu yang tepat. Itu aja kok. Itu si pepatah kuno. Payah kamu. Loh, tadi katanya aku hebat. Sekarang payah. Jadi mana yang bener nih? Asri, Hai, Sar. ini janjiku yang kemarin. Terima kasih, Sar. Tumben, kamu bisa tepati janji. Aku apa kau yang baik, As? Yang selalu meminjamkan catatan buku sama aku siapa? Mengucapkan terima kasih kan boleh. As, jangan dibaca di sini. Soalnya ada hubungannya dengan Kak Tirto. Yuk, Yan. Yuk.
Jadi kamu memang belum lama kenal dia? Iya. Aku memang mengenalnya. Sejak aku mengurus order papan nama ini. Lalu begitu saja kamu bawa kemari? Iya. Karena dia mengatakan bahwa dia bisa membuat papan nama seperti ini. Lalu dia menyebut nama-nama instansi dan perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Lalu saya percaya saja. Selamat sore. Kak Tirto mana? Sudah pergi semalam. Lalu, bagaimana tanggung jawab kita pada Pak Camat? Pak Camat apaan? Wajahnya saja dia belum tahu. Loh, katanya dia pernah pergi sama kamu ke rumah Pak Camat. Gimana sih kamu? Ya, itulah kelemahanku, As. Di depannya aku tidak bisa menyangkal kata-katanya. Kamu juga payah, Mam. Dasar mental kapuk. Wow.